I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahnalia Gini dengan NIM D1D022074 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses peredaran air pada tumbuh-tumbuhan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyerapan air dan peredaran air pada tumbuhan disertai dengan perbedaan transpirasi dan evaporasi. Sebelum saya menjelaskan proses peredaran air pada tumbuh-tumbuhan, saya akan menjelaskan lebih dahulu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air dan peredaran air pada tumbuh-tumbuhan. Untuk faktor-faktornya, yang pertama adalah tekanan air pada tanah, yang kedua adalah permeabilitas tanah, yang ketiga adalah ketersediaan air pada tanah, yang keempat adalah tekanan osmotik, yang kelima adalah sifat tanaman, yang keenam adalah suhu dan lingkungan, yang ketujuh Berikut adalah mekanisme proses peredaran air pada tumbuh-tumbuhan dan juga termasuk fungsi silem dan fungsi floem. Berikut adalah proses peredaran air pada tumbuh-tumbuhan. Semua tanaman membutuhkan air. Air bersama dengan mineral diserap melalui akar tumbuhan dari tanah. Penyerapan air, terutama melalui rambut-rambut akar atau bulu akar ini yang sangat halus, akan meningkatkan penyerapan air di mana proses tersebut dapat berlangsung. Air dan mineral masuk ke akar dengan 2 jalur, yaitu jalur apoplastik dan jalur simplastik. Jalur apoplastik yaitu jalur yang berpindah dari sel ke sel melalui ruang antar sel, sedangkan jalur simplastik, air dan mineral bergerak masuk melalui sitoplasma dan akhirnya mencapai silem. Pembuluh silem terdiri dari sel-sel mati berukuran panjang sempit berupa tabung dengan lubang-lubang beroperasi pada dinding selnya. Silem mengangkut air dan hara mineral yang terlarut dari akar ke bagian tanaman lain. Sekitar 95% air yang diserap ini akan hilang melalui stomata yang terdapat pada daun. Proses ini disebut dengan transpirasi. Jumlah stomata lebih banyak terdapat pada permukaan bawah daun. Jika transpirasi terjadi sepanjang hari, maka akan terjadi banyak kehilangan air. Proses ini dikendalikan oleh mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Pada siang hari, air akan masuk ke dalam sel penjaga stomata bersamaan dengan ion kalium. Hal ini mengakibatkan perubahan pada bentuk sel pelindung dan stomata akan terbuka. Pada malam hari, ion kalium dan molekul air meninggalkan sel penjaga. Dengan demikian, rutinitas menjadi menurun, sehingga stomata akan menutup. Stomata ini juga bertindak sebagai tempat utama pertukaran gas pada tumbuhan. Daun memanfaatkan air dan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Glukosa yang terbentuk selama proses fotosintesis diangkut ke bagian tubuh lain melalui pembuluh floem. Jaringan floem terdiri dari sel-sel parenkim yang kurang terspesialisasi dan tidak berinti, sel-sel tapis, dan sel-sel pengirim. Pengangkutan bahan makanan pada floem dapat berlangsung ke atas atau ke bawah batang, sehingga terjangkau seluruh bagian tanaman. Jadi, dapat dikatakan bahwa proses transportasi pada tumbuhan dilakukan oleh silem dan floem.
Evapotranspirasi digunakan untuk mengukur total kehilangan air dari sebuah area, termasuk pengaruh tumbuhan dan lingkungan fisiknya. Oleh karena itu, transpirasi adalah komponen penting dari evapotranspirasi. Dan perbedaan utamanya antara transpirasi dan evapotranspirasi yaitu bahwa transpirasi hanya mengacu pada hilangnya air dari tumbuhan, sementara evapotranspirasi mencakup hilangnya air dari tumbuhan dan permukaan tanah serta air permukaan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.